kabar sahabatku yang ada di seluruh Nusantara, Indonesia, dan dunia yang mendengarkan podcast ini? Aku harap kalian sehat selalu ya, dan tetap menjaga kesehatan. Yang pastinya tetap tersenyum kawan-kawan, meskipun terkadang harimu tak semanis senyummu ya. Ini adalah podcast pertamaku yang aku luncurkan. Selamat menikmati. Tak kenal maka tak sayang. Udah sayang jangan ditinggal. Aduh kok jadi curhat ya. Oke, melaporkan langsung dari kota Bekasi. Kenalan dulu yuk. Aku, Esther Meilani, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau lebih dikenal UKI. Aku dari Fakultas Sastra, lebih tepatnya anak sastra Inggris. Di sini pendengar podcastku, adakah anak sastra Inggris? Kita satu server. Aku duduk di perkuliahan semester 3. Buat kalian yang mendengarkan podcast ini, semoga aku bisa menenangkan hatimu yang gundah gulana karena pandemi ini. Dengan suaraku yang ada apanya? Maksudnya apa adanya? Well, sejak virus corona mewabah di Indonesia, pasti kita ngerasain banget nih sahabat. Sistem pendidikan diharuskan belajar di rumah. Bahkan negara lain pun yang terpapar wabah virus corona mengharuskan sistem pendidikannya untuk belajar di rumah. Aku pun ngerasain banget tantangan belajar di rumah. Mungkin kita harus bangun pagi. Untuk bangun pagi pasti kita semua pasti sudah biasa melakukannya. Tapi untuk di rumah aja, untuk melakukan perkuliahan di rumah aja, mungkin kita ngerasain nih kayak kita harus multitasking seperti bersihkan rumah dan membagi-bagi tugas, baik tugas yang dari kampus dan tugas yang di rumah. Nah, tetap semangat, tetapi pada akhirnya semua akan indah pada waktunya loh sahabat. Nikmati saja waktu ini karena waktu ini berjalan terus. Kelak pandemi ini kita harap cepat berakhir dan ya kita bisa melakukan aktivitas normal seperti semula. Tema podcast kali ini adalah surviving ala mahasiswa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dengan subtema cara mengisi waktu di rumah aja. Dengan judul yang aku luncurkan, 8 ramuan di rumah aja. Ramuan apa tuh? Jamu? Bukan dong, jadi gini. Pada suatu hari, ya kok jadi dongeng ya? Ada kalanya kita bosan sahabat di rumah terus sejak pandemi melanda. Kita gak bisa jalan-jalan, gak bisa nge-mall, gak bisa belajar bareng sama teman-teman dan sebagainya yang berhubungan dengan aktivitas di luar rumah. Kali ini aku akan mencurhatkan, ya kesannya kayak dalam banget ya. Gimana sih cara mengisi waktu luang atau lebih tepatnya menjadi produktif di tengah pandemi ini? Karena pandemi COVID-19 ini mempengaruhi banget nih dalam kehidupan kita, baik dalam proses perkuliahan dan stabilitas yang ada di luar dan sebagainya. Tentunya nggak menutup kemungkinan dong untuk tetap memberikan ide-ide kreatif aktivitas sehari-hari yang bisa kita lakukan di luar rumah. Kini semuanya terpusat di rumah, bener banget. Tentu bertahan dalam waktu yang lama dan menjadi kebiasaan baru. Dalam hal ini nggak menutup kemungkinan dong untuk tetap kreatif walaupun di rumah aja. Bener apa betul? Bener kan? Oke, yang pertama adalah bersyukur. Kok bersyukur sih? Udah tahu pandemi malah bersyukur. Aduh. Tunggu dulu. Bersyukur kali ini adalah dengan selalu berpikir positif.
Pasti para pendengar podcast mikir bersyukur apa ya? Kan pandemi. Nah, gini sahabat. Jika kamu bersyukur dan selalu positif, kesehatanmu pun akan terjaga dan suasana mood pun akan lebih rileks. Coba deh awali pagimu dengan bersyukur dan tersenyum, maka aura positif pun akan terpancar. Yuk dicoba. Yang kedua adalah olahraga. Pemerintah menganjurkan kita nih sahabat untuk berolahraga agar imun kita tetap stabil dan tetap sehat. Kalau aku sendiri, aku suka banget olahraga di YouTube nih para pendengar podcastku. Kalau kalian gimana? Apakah kalian suka juga olahraga di YouTube dan sebagainya? Sekarang olahraga sudah bisa dilakukan di mana aja loh, asalkan jangan di pasar. Coba kalian bayangin kalau olahraga di pasar, kalian kena marah sama ibu-ibu atau pedagang. Neng, awas ngalangin aja. Gak mau kan? Kalian bisa bersepeda, jogging di taman, dan sebagainya. Aku juga ada loh olahraga yang unik dan murah meriah. Mau tahu nggak? Mau tahu? Oke. Yaitu bersih-bersih rumah. Hah? Bersih-bersih rumah, olahraga? Pasti kalian selama di rumah, tugas rumah udah jadi bagian kalian. Bener kan? Kita satu server. Bersih-bersih rumah adalah satu bagian yang positif loh. Ini yang aku maksudkan, bagian positif yang bisa menggerakkan seluruh tubuh kita. Gak cuma tidur-tiduran aja di rumah atau bosen mau ngapain, kalian bisa bersihin rumah dan sebagainya. Walaupun di kamus manapun bersih-bersih rumah gak masuk di daftar olahraga, baik olahraga nasional, bener gak? Oke, yang ketiga, next adalah belajar bahasa asing. Banyak waktu luang nih sahabat, yuk manfaatin buat belajar bahasa asing. Di era sekarang, teknologi makin canggih nih pastinya. 1001 informasi bisa kita dapatkan hanya dengan browsing dan buka YouTube. Di dalam dunia modern seperti sekarang, dunia menjadikan bahasa asing merupakan salah satu yang penting dalam berkomunikasi. Pastinya banget, karena kita sudah ada di masa yang canggih, globalisasi, pastinya bahasa asing juga menjadi hal yang sangat penting yang harus kita pelajari nih sahabat. Aku sendiri selama pandemi ini mengisi waktu luang dengan belajar bahasa Jerman sahabat. Konon katanya bahasa Jerman ini sulit banget, tapi gak ada yang gak mungkin dong kalau kita mencoba dan berusaha. Mempelajari bahasa asing membuat kita terampil dan kreatif. Kita juga dapat beradaptasi loh, memecahkan masalah dalam situasi yang asing. Sejauh ini aku suka banget sahabat belajar bahasa asing, otodidak, dari YouTube maupun Duolingo dan sebagainya. Karena sekarang udah banyak banget sahabat tentang informasi belajar bahasa asing. Kita bisa belajar di mana aja sesuai mood kita, yang pastinya belajar bahasa asing itu nggak akan sia-sia. Dan sebelum pandemi ini, aku suka banget ke perpustakaan kampusku yang di UKI. Di sana aku menemukan buku-buku bahasa asing, baik Prancis, Mandarin, Belanda, dan lain-lain, yang pastinya bermanfaat banget. Karena belajar bahasa asing itu gak akan sia-sia. Jangan berlarut-larut galau mikirin pandemi ya. Manfaatkan aja waktu luang kamu sahabat. Karena kita sama-sama di rumah, ayo lebih produktif lagi. Next, yang keempat adalah mengikuti lomba kegiatan. Ini merupakan kegiatan yang banyak diselenggarakan oleh beberapa universitas. Dan juga universitas kita tercinta, Universitas Kristen Indonesia. UKI selalu mengadakan lomba untuk menjadi hiburan atau penyemangat bagi mahasiswa yang merasa bosan karena pembelajaran melalui daring. Kadang kita terlalu fokus daring, perlu juga dong menuangkan